saya akan mulai mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar saya. Ini adalah kucing, ia bergerak, bernafas, makan, tumbuh, dan berkembang. Sama halnya dengan ayam, ikan, sapi, semut, semua menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya ada pohon pisang, pohon nangka, pohon mulberry, pohon mangga, dan pohon alpukat. Tumbuhan juga makhluk hidup. Selanjutnya yaitu KP2 tentang gerakan pada tumbuhan. Tujuan yang pertama, mengamati gerak seimonasti. Yang kedua, mengamati gerak niktinasi. Dan yang ketiga, mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Pada video kali ini, saya akan mengamati gerak tumbuhan putri malu dengan cara melakukan sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Selanjutnya saya akan melakukan sentuhan sedang pada putri malu. Dan respon pada putri malu lebih cepat di sini selama 3 detik. Dan selanjutnya yaitu saya akan melakukan sentuhan halus. Di sini responnya selama 3 detik. Dan yang terakhir yaitu sentuhan kasar pada daun putri malu, responnya lebih cepat yaitu selama 1 detik. Selanjutnya yaitu gerak niktinasi pada tumbuhan putri malu. Di sini sebagai penutupnya, kita akan menggunakan kardus sebagai penutupnya. Ini bertujuan untuk memberikan rangsangan gelap tanaman putri malu, kemudian kita tunggu selama 30 menit. Baik, kita sudah menunggu selama 30 menit. Kita akan amati apa yang terjadi pada tumbuhan putri malu sebelum ditutup. Daun putri malu dalam keadaan merekah. Dan setelah ditutup selama 30 menit, tumbuhan putri malu melakukan gerakan niktinasi, yaitu gerakan yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan gelap atau perubahan siang dan malam. Seperti yang kita lihat pada tumbuhan putri malu menutup daunnya walaupun tanpa disentuh. Ini yang dinamakan dengan gerakan niktinasi. Sekarang gerak geotropisme pada tumbuhan. Geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi dengan gravitasi bumi. Alat dan bahan digunakan: 1. Pot kecil 2 buah, kedua tanah, ketiga biji kacang merah, keempat air secukupnya. Di sini saya akan menanam biji kacang merah. Mari kita tonton videonya. Letakkan pot A secara vertikal dan letakkan pot B secara horizontal. Tugas selanjutnya yaitu kegiatan praktikum 2 tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies di mana satu spesies mendapatkan keuntungan, sedangkan spesies yang lainnya dirugikan. Kutu kucing dengan kucing, kedua sapi dan nyamuk, ketiga pohon blueberry dan benalu. Selanjutnya, simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana satu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya hidup diuntungkan ataupun contohnya 1. Pohon mangga dan anggrek. 2. Pohon kelor dan daun sirih. Pohon sawit dan daun pakis. Selanjutnya yaitu ada kegiatan praktikum 3, yaitu ada pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan hewan, dan yang kedua ada perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan dari hewan. Di sini untuk tujuannya mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah dari telur sampai imago atau lalat dewasa. Adapun bahan dan alat yang diperlukan: 1. Plastik transparan, 2. Botol selai 3 buah, 3. Pisang ambon, 4. Sendok makan, 6. Kertas saring, 7. Lalat buah, kurang lebih 20 ekor. Mari kita simak videonya. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa
Fase daur hidup Versabila sp adalah telur larva, lebah lalat muda, lalat dewasa, atau imago. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan struktur bunga sepatu. Tujuan praktikum ini untuk mengetahui perkembangbiakan tumbuhan pada bunga sepatu atau struktur bunga. Adapun alat dan bahan yang digunakan: 1 lop atau kaca pembesar, 2 pinset, 3 katar, 4 bunga sepatu. Mari kita lihat kelopak bunga berwarna hijau, bentuk panjang, ujung lancip. Selanjutnya bagian mahkota bunga. Warnanya merah, bentuknya lonjong, fungsinya untuk menarik serangga untuk datang menghisap madu dan membantu proses penyerbukan. Selanjutnya benang sari. Bentuknya panjang dan kecil, jumlahnya 40 buah. Mari kita amati benang sari menggunakan kaca pembesar. Ujungnya terdapat kepala sari yang disebut serbuk sari, seperti debu berwarna kekuningan dan fungsinya sebagai alat perkembangbiakan jantan. Selanjutnya yaitu ada putik. Putik letaknya terdapat di tengah bunga, bentuknya bundar, berwarna merah tua, fungsinya sebagai alat perkembangan betina. Selanjutnya mari kita amati tangkai petik. Bagian petik yang lain terdapat di tengah bunga, bentuknya bundar dan berwarna merah. Fungsinya sebagai alat perkembangan biakan betina. Selanjutnya, mari kita amati tangkai putik. Bagian yang lain adalah kepala putik, jumlahnya ada 5 buah. Untuk selanjutnya, mari kita buktikan apa sih yang ada di dalam telapak bunga. Untuk sebelumnya, kita ambil dulu mahkotanya. Kemudian, kita buka tangkai putiknya menggunakan pisau kecil bagian ini atau disebut ovarium atau bakal buah.